What's up guys, kembali lagi bersama gue di Brocoli Gaming. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share tutorial bermain Assassin ya guys ya, untuk pemula dari segi rune, dari segi pet, lalu dari segi skill dan yang lain-lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngejelasin itu semua ya guys ya. Dan sebelum kita videonya, gue mau ucapin thank you buat maafin semua yang selalu ngedukung Brocoli Gaming. Dan sekarang kita sudah 900 subscriber ya guys ya. Dan kita bentar lagi akan menuju ke 1000 subscriber ya guys ya. Dan jangan lupa untuk nge-share video gue ke grup apapun itu ya guys ya, ke Shopee COD terserah lu. Ya pokoknya langsung aja di-share ya maafin semua. Dan kalau misalkan ada konten yang ingin kalian rekomendasikan, langsung aja ditulis di kolom komentar ya guys ya. Dan ya kita langsung aja ke inti videonya ya guys ya. Nah di sini gue bakalan ditemani oleh Bro Misaka ya guys ya. Jadi kita bakalan menjelaskan itu semua dari segi equipment, rune, terus pet, lalu juga skill ya guys ya. Yang mana tips and trick ini semoga bisa membantu newbie untuk memulai karirnya di game Darkness Rises ya guys ya. Oke. Dan ketika kalian pertama kali bermain Darkness Rises, kalian akan menghadapi yang namanya kesulitan gold, kesulitan equipment, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan untuk kesulitan gold, kalian bisa cari aja di YouTube tutorial farming ala Bang Brocoli Gaming ya guys ya. Karena di situ sudah dijelaskan meta terbaru dari farming. Jadi insya Allah gak bakalan sesat ya guys ya. Dan ya, yang pertama kita bakalan ngebahas equipmentnya dulu ya guys ya. Nah, di sini gue menggunakan equipment Lundele. Nah, kalau misalkan equipment Lundele ini kan biasanya digunakan oleh pemain-pemain kelas-kelas CP yang udah lumayan serius ya guys ya. Nah, kalau misalkan untuk newbie gimana bang? Untuk settingan adventure. Ingat, konteks kali ini settingan adventure, bukan untuk Bakura ataupun Regina. Karena kita sedang memberitahu gitu ya, bagaimana newbie supaya bisa bermain lebih cakep lagi ya guys ya. Dan ya kita langsung aja. Oh ya sorry, ini notifnya mengganggu. Oke, di sini ya, di sini ada beberapa peringkat L. Di sini kalian akan diberikan beberapa peringkat L ya. Misalkan lu dapat Fuse gitu kan, yang lain-lain. Pokoknya katakanlah lu udah punya peringkat L. Dan bagaimana cara settingannya Bang Brocoli ya? Nah, untuk para newbie, yang namanya newbie itu harus berpetualangan ya, kayak main dungeon emas, kayak main dual dungeon, terus main raid. Kalian ngumpulin equipment resource semuanya baru kalian pakai gitu ya. Jadi jangan ngebet pengen PVP ya, CP 30 juta pengen Grandmaster. Ya jangan ya. Ya pokoknya CP 30 juta ke bawah ya, main-main itu aja dulu ya. Main adventure aja dulu. Oke, untuk equipment pertama kita bakalan mempelajari yang namanya equipment mix L ya guys ya. Nah, untuk equipment mix L ini yang pertama kalian harus mempunyai yang namanya pedang PvE. Kenapa Bang harus punya pedang PvE untuk para newbie? Karena untuk di newbie sendiri mereka akan berfokus yang namanya PvE ya, entah itu cari bahan, farming, dan yang lain-lainnya guys ya. Nah, untuk settingan yang pertama kalian wajib punya yang namanya pedang PvE L ya guys ya. Lalu yang kedua kalian wajib menggunakan yang namanya baju PvE L ya guys ya. Kurang lebih seperti ini. Gondal gandul sekali mas ya. Lalu untuk di kepalanya kita menggunakan PvE L. Nah, Bang Brocoli, kalau misalkan kita pakai set seperti ini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama kalian akan mendapatkan yang namanya tingkat crit PvE ya guys ya. Lalu bonus set kalian akan aktif. Yang pertama, ketika kalian menggunakan dua PvE L, itu kalian akan mendapatkan HP PvE meningkat 15%. Ini bikin kalian tebal-tebal ya guys ya. Lalu yang kedua, kenapa sih Bang jirahnya harus PvE ya? Karena di sini bonus setnya ini juga nambahin HP PvE meningkat, dan juga keunikan ataupun unique skill dari PvE L ini dia juga meningkatkan HP PvE meningkat. Jadi total dari sini 15% ditambah 31%. Nah, itu totalnya 46% ya guys ya. Dan oke, ke selanjutnya kalian harus menggunakan helm ya guys ya. Yang mana helm ini akan meningkatkan defense kalian ya. Jadi defense PvE kalian akan meningkat sebesar 31% ya guys ya. Nah, dari tiga settingan ini sudah apa ya istilahnya, sudah banter main PvE, kayak main boss raid, kayak kalian main adventure, ngepush adventure sampai mata kalian meletus, enggak ya, bercanda ya. Oke, dan ini semua benar-benar udah istilahnya udah ngejamin lah kalian bermain PvE ini sudah enak ya. PvE dalam konteks itu PvE untuk newbie ya, adventure dan yang lain-lainnya. Nah Bang, untuk yang sabuk sama mantelnya gimana Bang? Untuk sabuk sama mantelnya langsung aja kalian pakai yang namanya mantel PvP ya guys ya. Bang, kenapa lu menggunakan PvP mantelnya, mantel L nya ya?
Karena di sini kita mencari yang namanya bonus setnya ya guys ya. Karena bonus set PvP ini meningkatkan tingkat crit kalian. Jadi di sisi lain kalian akan menjadi badak. Yang kedua, kritika kalian akan muncrat-muncrat karena didukung oleh tingkat crit ini ya guys ya. Nah, untuk aksesoris, Bang, kalau misalkan untuk aksesoris nih, gua kan punya Lundele. Apakah Lundele boleh dipakai di PvE? Tidak ya. Jadi untuk Lundele sendiri ini didedikasikan untuk PvP. Jadi jangan pernah sekalipun kalian menggunakan Lundele di PvE ya, karena udah jelas di sini bonus setnya peningkatan attack PvP, nggak PvE ya. Jadi untuk newbie kalian gue saranin menggunakan arketikan ya, ataupun PvE L ya guys ya, karena di sini bonus setnya attack PvE meningkat, tingkat crit atau damage PvE meningkat, lalu ada immortal dan juga ada bakura ya, pokoknya kayak gitu lah ya guys ya. Jadi itu sudah sangat amat baik untuk setelan untuk newbie ya, untuk bermain santuy. Nah kalau misalkan Bang, gue gak punya nih untuk aksesorisnya gimana? Apakah ada yang lainnya? Ya bisa ya. Kalian bisa menggunakan yang namanya Agung. Ini nih ya, Agung. Meskipun bonus setnya PvP, kita ngambil yang bonus set keempatnya, itu bonus set Immortal. Jadi kalau misalkan para newbie nih bingung, kalau misalkan belum punya L cincin, kalian bisa pakai yang namanya Agung ya, ataupun mulia ini ya. Ataupun kalian juga bisa menggunakan simbol ritual kuno ataupun RK ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai RK, ini statistiknya berkurang ya. Jadi istilahnya lebih besar Agung dibandingkan RK ya guys ya. Jadi gue lebih merekomendasikan kalian untuk menggunakan Agung ya, kalau misalkan kalian gak punya aksesoris L ya yang biasa. Nah untuk settingan itu kan equipment udah dibahas, lalu kita ke sifatnya. Untuk sifatnya kalian usahakan seperti ini ya guys ya, damage crit 3 slot. Untuk atasnya bebas. Nah untuk yang lain-lainnya juga sama, damage crit. Ini juga damage crit ya. Ini juga untuk ini kalian bisa gunakan pendef ya guys ya. Lalu di baju juga kalian bisa gunakan damage crit. Nah jadi seperti itu mapren semua. Dan untuk statistik newbie, menurut gua ya, kalau misalkan udah damage crit full ya, itu mungkin bisa lah kayak angka 150% ya, itu bisa. Jadi teman-teman semua untuk newbie, sekali lagi kalau misalkan untuk di pedang itu jangan pernah gunakan pendef, karena kalian akan kehilangan yang namanya damage crit dan kalian akan menghilangkan yang namanya serangan kritis ataupun menggandakan damage kalian. Untuk di kostum kalian bebas menggunakan apa saja ya, yang penting S++ aja dulu untuk yang newbie. Untuk sayap kalian seadanya aja, cuman untuk sifatnya bisa lebih diperhatikan lagi ya. Kalian bisa menggunakan attack speed skill ataupun kalian bisa menggunakan attack speed dasar ya. Kalau misalkan kalian dapat sifat seperti ini lebih baik ya guys ya. Untuk wingsnya bebas, kalian mau pakai sayap peri, kalian mau pakai sayap succubus ya, itu terserah kalian ya. Cuman untuk newbie gue merekomendasikan kalian untuk menggunakan sayap kupu-kupu, karena gue lupa sayap apa ya. Iya, sayap kupu-kupu kalau gak salah. Ini kan sayap peri ya, ada sayap kupu-kupu namanya ya guys ya. Nah kita lihat dulu untuk di sayap kupu-kupu ya guys ya. Nah di sayap kupu-kupu ini salah satu sayap yang gue suka karena desainnya juga cantik ya, sayap kupu-kupu, dan juga animasinya terlihat seperti hidup ya guys ya. Jadi ini cocok banget buat style-style seperti Archer ya. Jadi kalau misalkan lu pakai Guardian pakai kayak gini, kayak cocok banget anjay gitu ya. Nah, oke teman-teman semua, itu kan udah kita bahas dari segi equipment, sifat, dan juga kostumnya. Lalu kita lanjut ke yang namanya simbol. Untuk simbol kalian bisa gunakan yang seperti ini ya guys ya. Nah, untuk yang simbolnya seperti ini boleh kalian screenshot saja. Yang pertama kalian gunakan simbol yang huruf F ini. Lalu kalian pakai yang huruf kanji ya. Ini huruf kanji pokoknya. Lalu kalian pakai yang seperti ini. Lalu seperti ini ya. Seperti ini, lalu seperti ini. Nah, untuk yang ini kalian bisa kalian bisa ganti menggunakan yang namanya simbol HP Regen ya guys ya. Ini bisa digunakan di PvE PvP. Jadi ketika kalian ngehindar, kalian akan mendapatkan darah ya 10% dari total HP kalian ya. Jadi seperti itu maplen-maplenku. Lalu untuk rekomendasi skill dari Bang Brocoli adalah seperti ini ya. Ini skill-skill yang biasa digunakan gua untuk bermain semua mode ya, nggak kecuali PvP. Semua mode PvE gua pakai skill yang seperti ini ya guys ya. Jadi yang pertama ada tebasan sinar rembulan, yang kedua ada pedang menari, yang ketiga ada tusukan belakang ya guys ya. Lalu yang keempatnya ada lempar pedang ganda ya guys ya. Skill ini sudah mencakup area damage, sudah mencakup skill ngedes ya. Kalau misalkan kata player ML nya mengedes ya. Ya seperti itu, ada
skill yang maju gitu, lalu ada skill stun, ada juga ya pokoknya ini sangat amat the best. Dan juga skill ini animasinya sedikit, jadi kalian bisa dengan sangat amat mudah menggunakan skill lain setelah animasi skillnya beres gitu ya. Jadi kalian gunakan saja untuk rekomendasi skill seperti ini ya. Jadi teman-teman semua seperti itu. Lalu untuk pet yang direkomendasikan Bang Brocoli untuk bermain PvE, itu kalian bisa menggunakan pet apa saja, yang penting sifatnya sifat attack ya guys ya. Untuk sifat pet jenis attack sendiri, sifat pet attack sendiri itu ada attack meningkat, ada tingkat crit, ada peningkatan pendep, dan yang lain-lain ya guys ya. Tapi untuk adventure, gua merekomendasikan kalian menggunakan tingkat crit dan juga attack meningkat. Kenapa? Karena di adventure tidak ada boss monster yang mempunyai defense. Jadi sekali lagi, kalian bisa menggunakan tingkat crit dan juga attack meningkat untuk bermain raid, duo dungeon, dungeon emas, dan yang lain-lain yang mapren. Tentu saja ini akan membuat kritikal kalian akan menjadi sakit ya guys ya. Jadi seperti itu. Dan untuk sebenarnya untuk newbie sih harusnya nggak itulah ya, belum kebuka awakening ya. Tapi ya kita kasih tahu aja lah ya untuk settingan ala gua gitu ya. Jadi gua pribadi suka menggunakan settingan seperti ini ya, mapren semua. Nah, ini dia dan boom. Nah, jadi seperti ini guys ya. Ini adalah settingan gua, dan juga biasa dipakai sama teman-teman juga ya. Jadi seperti itu buat newbie-newbieku tercinta ya maprenku ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kita banget cincong bacot ya, langsung saja kita ke adventure. Kita mencoba untuk membuktikan apakah attack meningkat dan juga tingkat crit itu bisa memberikan damage yang sangat amat the best ataupun tidak ya guys ya. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Langkah pertama, kalau misalkan kalian nggak punya awakening ya langsung maju aja. Ya kalau misalkan punya awakening pun ya kalian bisa maju juga sih sebenarnya. Ya udah, yang pertama kalian bisa menggunakan yang namanya gini ya. Ini adalah combo ya guys ya. Nah, setelah rune kalian aktif, kalian bisa seperti ini, langsung seperti ini saja ya guys ya. Nah, ini dia tuh ya. Untuk damage-nya sangat amat the best tuh. Jadi kritikalnya sangat amat sakti banget istilahnya ya. Tuh, the best banget sih ini ya. Jadi seperti itu ya maprenku ya. Nah, si bos Makara ini lumayan sakit juga ya guys ya. Gua lama banget nggak ngelawan Makara anjay. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mapren ya. Meskipun kalian tidak menggunakan pendep, kalian tetap bisa membocorkan bos lawan gitu ya. Karena di adventure sendiri, bos monsternya itu tidak menggunakan yang namanya defense ya. Tidak seperti Bakura, Regina ya. Jadi seperti itu mapren semua. Dan kalau misalkan ada yang nanya, Bang, apakah BF bisa digunakan untuk bermain PvE pure? Gua rasa tidak, karena untuk PvE pure itu kalian membutuhkan yang namanya objektif bonus HP sebesar 50% ya guys ya. Di sini ada tingkat selesai, ada selesaikan dalam 3 menit 0 detik, ada selesaikan dengan sisa HP 50%. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan BF, serangan kalian mungkin mix BF, maksud gua, serangan kalian mungkin bisa lebih the best lagi. Cuman untuk objektif yang ketiga bakalan susah banget, yang mana kalian harus mempunyai sisa HP 50% ke atas ya. Kalau misalkan 49,5 itu gagal ya guys ya. Jadi jangan sampai kalian menggunakan BF ketika kalian berpetualangan ya guys ya. Jadi seperti itu mapren semua. Dan oke, mungkin cukup lah ya guys ya untuk konten pada kesempatan kali ini. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Bang Brocoli Gaming. Dan kalau misalkan ada rekomendasi konten, langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan ya, gue Adit dari Brocoli Gaming, signing out, bye bye guys. Sehat-sehat ya guys ya.